Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Amanah Garment. Perkenalkan, saya dengan Dita, CSO Amanah Garment Internasional. Oke, untuk video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis sablon. Tapi, sebelum mulai video, teman-teman bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya ya. Di video sebelumnya, rekan saya dari Amanah Garment sudah menjelaskan tentang beberapa jenis sablon yang biasa digunakan untuk usaha clothingan. Ada sablon rubber, sablon plastisol, sablon super white atau discharge. Nah, untuk video kali ini, saya akan menambahkan tentang jenis sablon yaitu sablon foil, sablon glow in the dark, dan sablon foam. Oke, langsung masuk ke videonya ya. Yang pertama ada sablon foil. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahan sablon foil itu seperti yang ada di trompet yang seperti mudah kita temui. Itu ada yang warnanya emas, ada yang warnanya perak, ada juga yang warna-warni tapi dia tuh mengkilap. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan sablon foil. Sablon foil ini merupakan jenis teknik sablon manual yang dapat dibuat dengan menggunakan lapisan bahan kertas logam atau aluminium foil yang direkatkan dengan perekat atau dengan lem khusus. Seperti jenis sablon yang lain, sablon foil pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, hasil dari sablon ini tuh hasilnya lebih mengkilat dan jernih ya. Kemudian metode sablon ini tuh paling efektif untuk mendapatkan hasil sablon metalik yang sempurna. Kemudian untuk kekurangannya, sablon foil ini atau bahan kertas foil ini tuh pilihan warnanya tuh tidak banyak, jadi hanya beberapa saja. Kemudian untuk satu kali produksi itu hanya bisa untuk satu warna saja, dan itu pun hanya untuk desain yang standar saja. Untuk perawatannya sendiri, teman-teman juga harus lebih hati-hati karena sablon jenis ini juga harus memerlukan perlakuan khusus, mulai dari cara mencucinya dan cara menyetrikanya ya. Kemudian ini ada contoh untuk sablon foil. Oke, lanjut ke nomor 2. Itu ada sablon glow in the dark. Untuk sablon glow in the dark ini memang hasilnya bagus, keren ya teman-teman ya, tapi memang jarang sekali digunakan untuk sablon kaos karena memang bahannya memang agak mahal. Dan sablon glow in the dark ini itu dari bahan campuran fosfor sehingga dia tuh bisa bersinar atau bisa menyala di tempat yang gelap. Untuk bisa mendapatkan efek terbaik dari sablon glow in the dark ini harus dikombinasikan dengan tinta sablon lainnya sebagai mediasi, seperti sablon rubber, sablon pigmen, ataupun sablon plastisol. Untuk kelebihan sablon glow in the dark sendiri, itu memang dia tuh punya ciri spesial, yaitu bisa menyala di tempat yang gelap. Kemudian jenis sablon ini tuh paling bagus diaplikasikan untuk kaos warna hitam dan putih. Untuk tahap proses sablonnya itu ada 2 cara, yaitu dengan sablon dengan bahan dasar dan glow in the dark, dan yang kedua dengan tinta atau pasta ataupun serbuk glow in the dark itu sendiri. Untuk kekurangannya, sablon jenis ini memang hasil yang didapatkan itu terlalu tebal, jadi teman-teman juga perlu perlakuan khusus untuk cara mencucinya. Ini seperti ini ya contohnya untuk sablon glow in the dark. Kemudian yang ketiga ada sablon foam atau sablon timbul. Untuk sablon ini itu teman-teman harus mencampur pasta rubber biasa dengan pasta foam. Perbandingannya misalkan seperti ini. Misalkan teman-teman itu pakai pasta foamnya itu 20%, kemudian pasta rubber biasanya 80%. Itu nanti hasil
hasilnya tidak akan timbul terlalu bagus, jadi akan tipis sekali. Kebalikannya, jika teman-teman menakarnya dengan pasta foam 80%, kemudian dengan pasta rubber 20%, itu nanti akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Tapi untuk ketinggiannya sih ini tergantung teman-teman sendiri untuk menakarnya. Bisa pasta foamnya 50%, bisa pasta rubbernya 50%, atau terserah teman-teman mau menakarnya seperti apa. Dan untuk sablon foam atau sablon timbul ini merupakan jenis dengan bahan dasarnya karet. Untuk sablon timbul atau foam ini itu merupakan jenis sablon berbahan karet yang biasa dibuat melalui proses pemanasan khusus untuk mendapatkan efek timbul yang semaksimal mungkin. Untuk kelebihannya, jenis sablon foam ini sangat cocok digunakan untuk kaos dengan bahan katun. Biasanya juga sering digunakan untuk produksi kaos anak yang lebih menekankan efek keceriaan gitu ya teman-teman ya. Kemudian sablon ini tuh bisa menghasilkan efek timbul 3 dimensi yang unik seperti busa. Kalau untuk kekurangannya, jenis sablon ini itu kurang cocok jika diaplikasikan untuk bahan kaos seperti polyester, spandek, dan jenis bahan yang lain ya. Untuk hasil sablonnya sendiri kurang tajam dan kurang pekat, dan hanya menonjolkan satu warna sablon aja. Nah, dari ketiga jenis sablon yang sudah saya sebutkan di atas, itu kalau teman-teman bingung nih mau pakai jenis sablon yang mana, mau sablon foam, sablon foil, atau glow in the dark, itu sebenarnya tergantung dari desain teman-teman aja mau yang mana. Tapi kalau saya sarankan, dari ketiga jenis sablon di atas, lebih baik pilih yang foil ataupun yang glow in the dark. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau produksi kaos untuk mendapatkan hasil sablon yang bagus, itu disarankan teman-teman tuh memilih bahan kaos yang bagus ya, seperti soft combat. Itu sudah bagus untuk kualitas sablon untuk distro. Soft combat sendiri pun itu ada 3 macamnya di Amanah Garment sendiri. Ada soft combat 20S, soft combat 24S, dan soft combat 30S. Untuk ketebalan kainnya sendiri pun semakin kecil angkanya itu akan semakin tebal. Jadi yang 20S itu lebih tebal daripada yang lain gitu. Atau bisa pakai juga katun bambu, itu juga sudah bagus. Bisa juga pakai bahan yang lain. Kalau di Amanah Garment sendiri, untuk produksi kaos kami all in dengan sablonnya. Itu sekitar paling cepat waktu pengerjaan itu bisa 10-14 harian, tergantung juga kesulitan desain dari teman-teman. Itulah teman-teman penjelasan tentang sablon dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, insya Allah nanti akan kami balas. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan malas untuk cuci tangan ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemik ini segera berakhir. Oh iya, untuk kalian yang pengen tahu hasil produksi kami ataupun mau mengecek hasil sablon dari Amanah Garment, itu kalian bisa follow Instagram kami, vendor Amanah Garment, atau teman-teman bisa langsung menghubungi customer service kami di nomor di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.